mungkin gitu. Kata Imam Syafi'i, akadnya sah walaupun dia melakukan sesuatu yang dilarang. Aduh, masih ini. Tapi ada satu lagi berpendapat, diceraikan dulu. Diceraikan dulu maksudnya emang lagi dalam masa cerai, masa iddah. Ntar kalau ditanya jawab aja. Ini belum tanya jawab. Ibu di mute itunya kalau. Oh iya, kalau bicara keluar, nanti di mute dulu itu. Iya. Jadi begitu, saya ulangi nih bacanya nih. Wattafaqu ala annahu yufarriqu bainahuma. Dalam konteks seperti itu ulama sepakat pisahkan aja. Lawaqa al-aqdu fil iddah. Kalau terjadi akad di masa iddah wadakhala biha. Dan kemudian dia campur. Udah ketahuan akad, pisah aja. Gitu. Baru kemudian muncul pertanyaan, loh kan masih masa iddah, itu kan masih 100% suami istri. Oleh karena itu harus dipahami jangan pada masa iddah. Masa iddah udah selesai. Masa iddah udah selesai pun antara seminggu 2 minggu itu konsep Islam masih lebih mengutamakan suami yang pertama. Yang tadi disebut dengan ba'in sugro. Nah, di masa itu ada yang lamar. Situasi, kondisi, dan latar belakang persoalan rumah tangganya memastikan suami pertama udah pasti nggak diterima lagi sama istrinya. Udah akad, terjadi akad. Kata Imam Syafi'i sah akadnya. Walaupun sah walaupun dia melakukan sesuatu yang dilarang. Paham maksudnya? Ini hari apa sekarang? Sabtu. Hari ini hari terakhir masa iddah si A, istri. Ada orang lamar. Itu sebenarnya menurut pandangan Islam yang lebih berhak adalah suaminya yang pertama. Itu yang lebih berhak. Atas dasar pertimbangan tadi, fitrah. Ya. Suami pertama itu jauh lebih tahu positif negatifnya, kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya. Sehingga lebih memungkinkan untuk melanggengkan rumah tangga berikutnya. Maka seminggu setelah hari ini itu belum boleh dilamar. Karena masih diprioritaskan. Belum bolehnya itu kemudian muncul khilaf. Satu pertama boleh. Apalagi kalau sudah dipastikan bahwa si istri itu udah nggak mungkin balik lagi ke sana. Terima. Padahal itu masih kategori dilarang. Karena diprioritaskan suaminya yang pertama. Oke, akhirnya kata Imam Syafi'i apa? Dia akad sah. Walaupun irtakaban nahya, walaupun dia melakukan yang dilarang. Itu. Terus ada kata akhirnya itu sebelum likhtilaf lijihah, karena ada perselisihan. Perselisihan dari satu sisi. Paham maksudnya? Menurut si A, udah pasti itu si istrinya nggak balik lagi sama suami yang pertama. Dan kepastian itu bukan cuma diduga, tapi diyakini berdasarkan interogasi kah atau mekanismenya yang lain lagi gitu, pasti. Itu namanya. Tetapi kalau kemudian masih ada anggapan, masih mau kalau suaminya balik lagi, itu namanya likhtilaf.
li jihah. Wattafaqu ala annahu yufarraq, ini kayaknya tepatnya, bainahuma law waqa'al aqdu fil iddah. Tetapi menurut yang satu udah diakad sah. Tapi kemudian muncul suami yang pertama pengen, umpamanya. Nah, itu sebaiknya dipisah. Ya, meskipun sudah campur. Wa hal tahillu lahu ba'du amla. Udah nikah lagi sama yang lama. Apakah setelah itu si perempuan masih boleh dinikahi? Itu pertanyaannya. Qala Malik wal Lais wal Auza'i. Imam Malik, Imam Lais, Imam Auza'i berkata, la yahillu lahu zawajuha ba'du. Tuh. Maka si suami yang pertama udah nggak boleh nikahin lagi. Paham? Karena statusnya udah sebagai suami yang kedua. Yang pertama justru berbalik kepada yang baru, bukan yang lama. Wakala jumhurul ulama, mayoritas ulama berkata, bal yahillu lahu idzan qadatil iddah. Boleh-boleh saja. Yang penting masa iddahnya berakhir. In yatazawwajaha idza syaa. Masa iddahnya berakhir, terus suami yang pertamanya mau lagi nikahin, nah boleh, nggak ada penghalangnya. Masa iddah berakhir. Ya, dia pengen nikah. Iya, jadi rumit juga ya. Tetapi demikian fikih, berbagai kemungkinan yang ada dalam pikiran fuqaha itu harus muncul dan diselesaikan secara hukum, gitu kurang lebih. Iya. Terus apa ini? Berikutnya ini. Nah, ini juga penting. Masih konteks lamaran. Al-khitbah alal khitbah. Ngelamar lamaran yang sudah dilamar. Ngelamar perempuan yang sudah dilamar. Apa katanya? Yahrumu ala rajuli ayakhtuba ala khitbati akhihi. Seseorang haram melamar lamaran saudaranya. Lamaran saudaranya maksudnya bukan saudara dalam konteks keturunan, saudara seiman. Kenapa begitu? Lima fidzalika min i'tida. Karena ada semacam permusuhan, perlawanan ala haqqil khatib al-awwal. Atas, nah ini perampasan ini yang tepatnya. Karena yang demikian itu ada semacam perampasan hak yang melamar pertama, wa isaah ilaihi, dan perilaku buruk kepadanya. Wa qad yanjumu an hadzat tasarruf asyiqaqu bainal usar. Dan bisa jadi tindakan ini menimbulkan syiqaq, perpecahan di antara keluarga. Wal i'tida alladzi yaru'u apa itu? Al-aminin. Di samping perpecahan juga ada permusuhan yang menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang merasa aman. Gimana, udah nikah? Udah. Aman udah.
Itu rasa aman itu tuh. Ketika gimana udah diterima lamaran, udah aman nggak? Aman. Aman semua. Nggak taunya ada yang masuk bawa Mercy, diterima juga. Nah itu dia, mencederai rasa aman orang-orang yang aman, sehingga melamar lamaran orang lain itu dilarang. Fa'an Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seseorang bernama Uqbah putra Amir bahwa Rasulullah bersabda, Al-mu'minu akhul mu'min. Orang beriman saudara sama orang beriman. Fala yahillu lahu ayyabta'a ala bai'i akhihi. Maka tidak halal baginya yabta membeli atau bisa juga menjual, jualan saudaranya, dagangan saudaranya. Ini kinayah ya namanya. Wala yaktubu. Sebentar, ini masih hakiki. Saya ulangi, tidak halal bagi seseorang untuk membeli. Yabta membeli. Menjual, baik menjual. Iya. Istar. Kalau ibta itu meminta jualan. Bapak jualan apa? Peci. Ini saya. Nah, itu namanya membeli ibta. Ala bai'i akhihi. Atas barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Oh, tanah noh. Ada 100 meter udah dibeli sama A. Udah ada dibeli. Tetapi masih ada ikatan karena belum lunas. Ada yang nawar lebih besar. Terus udah dengan berbagai cara diterima itu orang yang mau beli, pembeli si baru, yang baru. Nah, itu nggak boleh. Ya. Apalagi kalau memang sudah lunas. Nih, ini babnya jual beli. Baru kemudian wala yaktubu ala khitbati akhihi. Dan dia tidak boleh melamar lamaran saudaranya hatta yazara, sampai yang lamar itu yazara meninggalkan. Membatalkan maksudnya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa mahallut tahrim ma iza surrahatil makhtubatu bil ijabah. Kapan haramnya? Di mana titik haramnya? Titik haramnya yaitu apabila yang dilamar dalam hal ini yang bersangkutan atau si walinya jelas-jelas menerima. Lamaran gimana? Ada terima? Oh terima, tuh lega dah. Itu dia yang nggak boleh dilamar sama orang lain. Ngelamar, gimana? Diterima apa enggak? Belum, baru minggu depan. Bulan depan nanti jawabannya. Kalau begitu udah diterima apa belum? Belum. Belum. Boleh nggak dilamar lagi? Boleh. Boleh. Apalagi kalau nunggunya setahun. Tahun depan jawabannya. Udah cepetan masuk. Yang kemarin penting diketahui, kemarin dia bawa apa? Bawa kijang. Udah kita bawa Mercy. Paham itu? Tapi kalau memang sudah jelas-jelas itu lamaran diterima, nah itu yang haram. Wasarraha waliyuha alladzi adinat lahu. Dan itu memang dijelaskan oleh si wali atas dasar izin anak perempuannya. Di mana haitsu yakunu iznuha mu'tabaron.
di mana izin si anak itu terhadap wali untuk menerima lamaran adalah yang menentukan muktabar. Jadi kalau anak yang nggak izin, wali nggak bisa nikahi. Ini memberikan informasi bahwa budaya dulu sama sekarang jauh berbeda dalam konteks izin. Kalau dulu orang tua yang minta izin sama si anak. Dipahami juga dari itu yang mencarikan adalah orang tua. Gitu. Kalau sekarang enggak. Izinnya si anak sama orang tua. Maka konsekuensi pengertian berikutnya emang tuh anak yang nyari. Ya atau tidak? Nyari. Selesai. Ada berikutnya. Nah, ini apa nih? Watajuzul khitbatu waq'at tasrih birraddi. Dalam konteks lamaran boleh juga menolak. Tidak serta-merta. Lamar pasti diterima. Paham maksudnya? Ketika ngelamar kemudian ditolak, problem apa enggak? Problem. Disadari atau tidak? Problem itu. Akhirnya apa? Dalam budaya kita ada namanya pembicaraan pendahuluan. Maka secara resmi seremonial lamaran itu udah dipastikan diterima. Itu kan memberikan gambaran sosial antara dulu dan sekarang. Kalau gambaran dulu nggak pakai begitu. Ya, langsung saja ditolak ya ditolak. Diterima ya diterima. Tapi sekarang kemanusiaan, harga diri udah beda-beda. Wah nggak bisa kalau ditolak. Apalagi udah belanja ini itu dibawain kan. Akhirnya berantem. Udah pulangin lagi. Kemarin dodol itu saya bawa ada 8 loyang. Terus semur. Pulangin semuanya. Lah masalah apa enggak itu? Masalah. Menghindari itu maka ada muqaddimah. Pembicaraan yang tidak resmi. Ya, watajuzul khitbah. Boleh ditolak? Boleh. Awwaqatil ijabah bita'rid. Seperti tadi yang saya ceritakan. Atau jawabannya dengan sindiran. Sindirannya bagaimana? Udah sambutan dari pihak suami. Terus pihak istri jawaban. Mudah-mudahan. Dan insya Allah memberikan kemudahan atas semua niat baik kita. Coba rasa-rasa. Itu terima jelas-jelas apa sindiran? Itu belum jelas itu. Apalagi insya Allah dulu sama insya Allah sekarang mau beda. Pak Tarjani besok ke rumah ya. Insya Allah. Lah, pokoknya Pak Yahya besok kita ke Kerawang. Insya Allah. Lah jangan nunggu. Ya tidak. Demikian hubungannya. Kakauliha nih yang sindiran. Seperti kata-katanya, kata-kata si perempuan. La raghbata anka. Rogibaan. Kalau budaya Arab gitu. La raghbata anka. Enggak, saya enggak benci. Tuh, yang nerima. Apa maksudnya enggak benci? Kan itu namanya sindiran. Aulam ya'lam as-sani bi khitbatil awal. Atau kasusnya lain lagi. Yang lamar kedua, dia nggak tahu bahwa gadis itu sudah dilamar oleh orang lain. Ya, akhirnya jawabannya tidak jelas.
Tidak ada kepastian. Karena dia bingung yang mana nih yang diterima. Pengen dua-duanya dan seterusnya dan seterusnya. Aulam tukbal, aulam takbal, watafrud. Atau kasusnya soal penerimaan lamaran nggak menerima. Ini mah bukan sindiran, tarfud, menolak. Itu mah jelas. Au azinal khatib al awal lisani. Bisa jadi terjadi sebenarnya gadis itu sudah dilamar oleh si A. Karena tidak tahu si B ngelamar. Akhirnya kemudian yang pertama tahu. Terus mengizinkan yang pertama. Oh ya nggak apa-apa, terusin aja. Saya ada lagi yang lain, umpamanya gitu. Nah itu baru diterima. Diizinkan. Wahakat Turmuzi anis Syafi'i fi maknal hadis. Lalu kemudian Imam Turmuzi dari Imam Syafi'i dia menceritakan tentang makna hadis. Idza khatabal mar'atu idza khutibal mar'atu faradiyat bihi warakanat ilaihi falaisa li ahadin hayyaktuba ala khitbatihi. Kan hadisnya tadi itu, al mu'minu akhul mu'min, la yahillu lil mu'minin ayyaktuba khitbata akhihi. Nah, terus ini Imam Syafi'i menjelaskan, apabila seseorang melamar perempuan, lalu perempuan itu redho, menerima, dan tunduk, siap artinya, maka tidak boleh siapapun melamar perempuan tersebut. Faiza lam ya'lam biridhoha wala rukunaha fala ba'sa ayyaktubaha. Tapi kalau si laki-laki yang lamar tak tahu bahwa si perempuan yang dilamar itu menerima. Nggak tahu nerima apa enggak. Nggak tahu saya. Nggak tahu karena nggak paham. Nggak tahu karena salah paham. Nggak tahu karena belum paham apa maksudnya. Bagaimana kalau begitu? Fala ba'sa ayyaktubaha. Maka yang kedua boleh melamar. Jadi diterima atau tidak itu patokannya bukan si perempuan, tapi si laki-laki. Kemarin kamu ngelamar ya? Iya. Terus gimana diterima? Entah tuh saya nggak paham dia nerima apa enggak, ya nolak juga enggak. Umpamanya begitu. Udah, Pak Yahya dengar. Langsung dia yang lamar. Boleh? Boleh. Ya, orang lamar kerjaan siapa yang larang? Hah? Maksudnya ngelamar kerjaan, Pak Yahya. Wa idza khataba hasani ba'da ijabatil awal, apabila yang kedua melamar setelah yang pertama itu menerima, wa aqada 'alaiha, dan kemudian akad, asima, dia berdosa. Berdosa. Wal aqdu sahih, sementara akadnya sah. Li'annan nahya anil khitbah. Nah, ini pinter-pinteran. Sebab yang dilarang itu kan ngelamar, bukan akad. Ya, pinter ya. Si A, perempuan, gadis, udah dilamar. Terima. Terus si B datang, yang kedua. Nggak usah ngelamar, langsung aja nikah. Pertama nikahnya sah. Yang kedua, lah kan udah dilamar. Itu kan yang dilarang kan ngelamar. Nikahnya dilarang apa enggak? Nah, ini pinter dia ini. Ya, paham itu. Makanya nggak usah ngelamar, langsung Lamar nikah. aja dilarang, Ustaz, apalagi nikah kalau gitu. Ini akalnya cekak katanya.
Lamar aja dilarang, apalagi nikah. Itu dia pinter. Itu makanya kata Imam Syafi'i sini ya, maka sah nikahnya. Kenapa? Yang penting rukun nikahnya. Kalau nikah. Ngelamar itu rukun nikah bukan? Bukan. Nah, bukan. Wah, ini ilmu nggak boleh disebarluaskan. Iya. Walaisat syartan fi sihhati zawaj. Lamar itu bukan syarat sah. Bukan syarat sah. Iya. Fala yafsuhu biwuqu'iha ghairi sahihah. Maka tidak rusak dengan terjadinya itu sahnya nikah, tidak terjadi dengan sesuatu yang tidak masuk kategori tidak sah. Itu syaratnya ngelamar, nggak boleh. Waqala Daud iza tazawwajahal khatib as-sani, tapi menurut Imam Abu Daud ini, kalau yang kedua itu menikahi lamarannya, fasakhal akdu, rusak nikahnya, batal artinya qabla dukhul wa ba'dah, baik sudah campur atau belum, itu rusak. Kita cuma mendengarkan informasi lalu mencari alasan-alasan dari setiap pendapat. Kalau menurut Imam Abu Daud ini ya rusak nikahnya. Baru kita tangkap apa latar belakang pemikirannya. Begitu menjaga hubungan sosial antara sesama orang beriman. Kan udah dilamar, masa dinikahin? Masalah ini. Saya harus rebut lagi nih. Oh gitu. Jadi terjadi apa yang terjadi. Ada lagi berikutnya. Sudah Slide. Hah? habis, Pak. Habis. Masa sih habis? Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan Pak Yahya, barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Silakan sahabat-sahabat kalau mau ada yang bertanya. Nah, setelah ini malah kita akan mendengarkan bab an-nazr. An-nazru, melihat. Kan sebagai calon istri dan calon suami, suami harus melihat dulu dong. Sejauh mana dibolehkan melihat. Bagaimana caranya. Dan seterusnya. Iya. Ada yang tanya, disilahkan. Diktatnya belum di-share tapi itu ya Ustadz. Yang mana itu yang barusan saya bilang? Yang habis ini. Oh iya, perasaan sih saya mau udah itu ke Pak Jamal, tapi bisa Belum, juga, iya bisa juga masih belum dikirim kali ya. Silakan. Pak Yai, Iya. dasarnya apa Khalifah Umar bin Khattab merubah kebijakan talak 3 kali menjadi talak 3, sementara di zaman Rasul talak 3 berlaku 1. Apa dasar pemikirannya? Terima kasih. Nah, saya belum ketemu Umar bin Khattab. Yang ketemu ayat Al-Qur'annya. At-talaqu marrotan. Tuh. Kata-kata marrotan itu harus ada jeda antara pertama dan kedua. Jeda dimaksud jeda yang umum menurut adat. Oleh karena itulah aku tolak engkau 3 kali sekaligus, itu jatuh 1. Ya.
Tapi kalau umpamanya kemudian itu jatuh 3, sejauh yang pernah dibaca, walaupun nggak ketemu menurut pendapat Umar bin Khattab, nah itu relatif sedikit kecil dan tak ada yang menggunakan. Jangankan 3, saya tolak 1000 kali. Tetap 1. Atau redaksinya anti talik, 3 kali itu. Engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai. Itu tetap jatuh 1. Hari ini dia bilang engkau cerai. Besok dia dia bilang lagi begitu. Engkau cerai. Tuh. Kalau ada jeda begitu yang kemudian sampai 1 hari, 2 hari, yang kemudian ulama berselisih pendapat. Ya, lihat saja di tafsir Pak Quraish Shihab itu harus ada jeda. Itu diisyaratkan oleh ayat yang berbunyi tadi at-talaqu marratan. Talak itu marratan 2 kali. 2 kali dimaksud ada jeda, bukan sekaligus. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang penting lagi penelusuran yang pernah terus dilihat-lihat gitu. Kalau Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, harus ada niat, maka ada 2 pekerjaan tanpa niat. Pertama, baca Quran. Itu udah automatically ibadah. Walaupun nggak niat. Beda dengan baca-baca yang lain. Diniatkan untuk apa? Kalau nggak ada, ya nggak ibadah. Yang kedua, talak. Talak nggak usah pakai niat. Otomatis jatuh. Oleh karena itu bercanda, nggak ada di situ kata bercanda. Bercanda pun jatuh. Itu. Nggak sengaja. Apalagi sih, ya lupa gitu. Maka kalau udah keluar dari mulut, itu udah jatuh. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Bu Hajah Tati, Bu Febri. Siapa nih? Pak Yai Tarjani, Pak Yai Effendi. Nah, kemudian talak itu penuh hak suami. Istri nggak bisa mencerai. Istri tidak bisa mencerai. Tetapi dia punya hak yang lain yang serupa, sama dan sebangun, namanya fasakh. Kalau bahasa kantor sekarang, itu gugat cerai. Iya. Gugat cerai. Dia mengadu. Nah, itulah yang kemudian dikecilin aja. Aku nggak diucap pada waktu selesai akad. Ada sigat talak taklik ya. Apabila suami tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut, namanya, kemudian si istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama setempat, pengadilan agama setempat membenarkan Pak Yahya tuh di chat, coba dibaca tuh. Ada yang mau masuk tapi nggak bisa-bisa. Udah saya tadi chat yang tadi Bu Fauziah udah masuk udah. Oh, udah masuk ya. Terus pengadilan agama menerima pengaduannya. Maka jatuh talak 1 tuh gitu. Itu namanya kategorinya gugat cerai.
Tentu nggak sembarangan pengadilan, tapi setelah mempelajari, bahkan perlu dipanggil. Iya. Pak, Kalau jadi nggak ada, ya. kalau masa idah itu suami istri boleh masih satu rumah, Pak? Kalau idahnya rojai, bukan cuma masih boleh satu rumah, statusnya masih suami istri. Hmm. Hak dan kewajibannya masih 100%. Jadi gimana? Cuma pisah ranjang doang? Hah? Cuma pisah ranjang doang apa gimana? Alah, itu mah tergantung yang bersangkutan. Mau bisa ranjang, mau bisa bantal, mau bisa selimut, mau bisa apa kek. Oh, Rozi masih serumah. Yang nggak boleh serumah yang gimana, Pak? Yang udah bain habis masa iddah. Oh, gitu. Habis masa iddah, dia nggak kembali. Kalau mau kembali lagi ya harus nikah baru. Oh iya, kalau itu sih. Ya, itu udah nggak boleh tuh. Udah. Dan itu pun masih masa itu masih ditambahin lagi seminggu katakanlah, bahwa yang masih berhak untuk kembali kepada istrinya itu adalah suaminya yang lama. Kalau dalam masa idah roji satu rumah, kemudian mengadakan hubungan suami istri, apakah otomatis menjadi rujuk? Tapi masih masa iddah ya? Masih masa idah? Oh iya, emang itu yang ditunggu oleh Allah. Oh. Rujuk. Ya. Jadi otomatis. Nah itu yang nggak usah nikah lagi. Iya. Karena statusnya masih suami istri. Hmm. Nah itu diantara yang pernah saya katakan tak tersosialisasikan ajaran rumah tangga ini secara baik. Iya. Sehingga banyak dijumpai di tengah masyarakat, kalau udah bilang cerai, udah pada misah dah tuh. Iya. Bagi-bagi barang dah. Ini kulkas nih saya yang beli. Ini rak piring. Ini kompor sono bawa pulang. Masih itu kan keliru sekali. Karena tak tersosialisasikan terkait dengan rumah tangga. Iya. Kalau dalam masa idah roji itu si suami yang nikah dengan perempuan lain, Kenapa? supaya Itu kan ada masalah. Suami mah nggak ada ikatan sana sini. Iya, kenapa nggak ada masalah? Lagi masa iddah dia nikah. Iya. Sah nggak nikahnya? Sah. Sah. Nggak sah. itu sih poligami ya tuh Pak. Nggak balance dong kalau gitu, seolah-olah nggak adil gitu Pak Yai, seolah-olah pihak wanita agak dirugikan. Maka dalam konteks ini secara filosofis memang mendorong si suami membenarkan suami beristri lebih dari satu. Nggak ada yang melarang. Nah ini untung orangnya nggak ada. Ya atau tidak? Istri lagi melahirkan, suaminya nikah lagi, sah apa enggak? Sah tapi nggak etis ya. Lah, etis. Nggak etis kata yang nggak suka. Secara umum kalau menurut saya sih. Ya, betapapun umumnya, itu kan manusiawi. Bukan ilahi namanya. Iya. Persoalan nikah bukan persoalan etis. Persoalan etis kan hubungan manusia sama manusia. Tapi kalau nikah kan hubungannya sama Allah. Pak Yaya nikah lagi. Terus lagi akad nikah, cuma pakai kaos oblong doang. Sah apa enggak? Sah. Oh. Sah tapi fasik. Iya. Ada. Silakan ibu-ibu, Bu Hani, Bu Mariati, Bu Sasyana, silakan Bu Fauziah.
Ustadz, Ya. saya cuma mau memastikan aja. Itu Hmm. walaupun sudah 3 kali mengatakan menjatuhkan talak gitu ya, Iya, tapi itu masih roj'i juga, Ustadz. betul. Kenapa? Karena jatuhnya 1 kali. Oh, Dan enggak, lagi-lagi 3 itu, kali, Ustadz. iya walaupun 3 nyebutnya, Enggak, 3 tuh ada jarak, ada jeda. ada jeda. Ya, Tetap 1. Nah, itu dia. Yang kedua itu namanya tahsilul hasil. Baru saya jelaskan jedah itu. Jedah itu batasan minimalnya setelah berakhir masa iddah. oh gitu. Ya, itu 1 kali. Jatuh 1. Terus dia nikah lagi. Baik yang roj'i atau bain. Terus cerai lagi. Tuh baru 2. Baru 2. Jadi antara yang pertama dan kedua, yaitu setelah dia balik. Baik baliknya dalam masa iddah yang nggak perlu nikah, maupun setelah habis masa iddah yang pakai nikah. Oke, realnya begini. Ini hari Sabtu. Saya cerai kamu, kata si suami kepada istri. Jatuh 1 kan? Ya. Maka masa iddahnya kalau ini umpamanya bulan apa nih? Maret ya. April, Mei, katakan awal Juni umpamanya. Awal Juni dia balik masa iddah. Karena masa iddah. Udah jadi suami istri lagi, normal. Jatuh lagi. Jatuh tuh 2. Oh gitu. Iya, jatuh 2. Udah. Terus jatuh 2, masa iddahnya masa iddah yang baru lagi. 3 bulan lagi ke depan. Oke. Terus nikah lagi, rujuk kan. Masih masa iddah. Dia cerai lagi. 3. Iya, jadi jedahnya itu yaitu setelah dia rujuk. Berarti susah juga cerai itu ya, Ustadz ya? Betulnya. Ya. Apalagi nanti cerai nggak boleh sembarangan, ada cerai haram. Cerai haram. Apa tuh cerai haram, Ustadz? Jadi mencerai istri jangan pada saat dia menstruasi. Oh ya. Itu cerai haram hukumnya. Iya. Iya. Ada kasus Pak Yai ya saya nggak panukan. Jadi hamil 3 bulan istrinya, si suaminya minggat, nggak balik-balik lagi. Iya. Cerai enggak. Apa nggak ada kabar? Minggat aja. Sampai sekarang anaknya sudah umur berapa nih? Ada 3 tahun kali anaknya. Nggak nongol-nongol lagi tuh si suami. Nggak dicari. Aduh, itulah udah. Atau sampai si mertuanya ini, si bapaknya perempuan ini, teman saya main pingpong. Itu nikah hamil 3 bulan ditinggalin. Mungkin lagi Zoom kali. Kesian ya. Jadi host. Maksud saya banyak yang menuduh bahwa sistem pernikahan kita atau ini gender antara laki-laki dan perempuan kurang adil, seolah-olah menguntungkan laki-laki, merugikan wanita. Gimana tuh tanggapan? Nah, kita jangan ikut-ikut. Nanti berarti kita berada dalam lingkaran pemikiran itu. Tinggal pilih, mau ikut pemikiran Allah, apa mau ikut pemikiran yang kayak begitu tadi. Pemikiran iblis kali ya, kalau yang kita baca hari apa itu, selingan itu hari Kamis. Tuh. Gitu tinggal. Umpamanya mau bagus sekali itu orang bilang. Boleh kita oposisi, tinggal pilih mau oposisi sama Al-Quran
apa mau oposisi sama penguasa. Tuh gitu. Kan itu juga. Ada yang lebih memilih lebih banyak oposisi sama Al-Quran. Al-Quran tuh disikapi dengan oposisi, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak sesuai, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Iya, Allah itu udah luar biasa adil, nggak ada yang lebih adil dari Dia. Tiba-tiba muncul pikiran, oh, Allah nggak adil ini. Enakan jadi lelaki dong kalau begitu. Iya atau tidak? Disadari atau tidak? Tuh, kita terkena dengan ya topik kajian kita yang hari Kamis kemarin itu. Barangkali kalau soal nasnya memang benar, tapi kalau sudah sampai ke fikihnya ini, fikih munakahatnya, soal pemahamannya, mungkin benar pada zaman dulu pemikiran seperti itu, tapi dengan kontekstual sekarang barangkali sudah perlu namanya kritik fikih supaya boleh kita teruskan. Oke, sementara pikiran manusia yang kita anggap benar. Seberapa benar sih kebenaran yang diproduk oleh pikiran manusia? Apalagi masuk kategorinya kebenaran relatif. Iya. Jadi kalau Allah kan kebenarannya mutlak. Sama kayak yang kita baca teks itu Tuhan kayaknya nggak benar nih. Masa saya suruh sujud sama Adam? Kan persis itu. Saya kan dibikin duluan. Si Adam belakangan. Seharusnya ya dia dong yang sujud. Tuh yang kayak begitu memprihatinkan. Iya, benar banget dah pikiran manusia dalam tanda petik iblis. Tapi sejauh mana kebenarannya? Maksud saya, apakah perlu pemikiran ulang terhadap fikih munakahat produk lama yang sudah 100 tahun yang lalu dibandingkan dengan kebutuhan fikih nikah zaman now, zaman digital, zaman sudah berubah. Nah, itu mah bukan prinsip, apalagi dihubungkan dengan digital. Enggak, cuma itu mah persoalan teknis. Persoalan teknis emang medan fikih. Maka Nabi jauh-jauh hari memberi prinsip umum, antum a'lamu bi umuri dunia. Tuh itu. Jadi yang prinsip jangankan yang apa itu, kalau terhadap prinsip, jangankan mau mengganti, mau merubah, ngurangi dikit aja. Jadi heboh. Nggak pakai wali. Yang penting kita berdua ada saksi. Jadi ada nggak yang begitu? Itu dibenarkan, emang ada yang begitu dalam hadis. Tapi kemudian kan menjadi apa namanya? Menjadi adanya seperti tidak ada. Dulu ketika ada kasus sih. Apalagi bagus sekali tinjauan almarhum dalam artikel yang ditulis menanggapi kasus itu. Melakukan sesuatu karena takut ketahuan orang lain, itu aja udah dosa. Itu indikator dosa. Dosa artinya salah. Salah artinya nggak benar. Apalagi dalam konteks nikah. Syariatnya menyuruh untuk diberitahu. Nggak ada istilah diam-diam. Nikah siri gimana? Sir, sah. Itu nggak diam-diam, kata siapa diam-diam? Orang ada saksi. Iya, Allah a'lam bishawab. Contohnya gini Pak Yai, nikah mut'ah itu zaman Rasulullah sampai Abu Bakar masih terjadi nikah mut'ah. Gitu loh maksud saya. Nah setelah zamannya Umar, maka nggak diperbolehkan. Berarti kan ada pergeseran nilai ketika zaman Abu Bakar dengan Umar. Ya, apakah sekarang juga terjadi pemikiran itu gitu? Babi haram, terus boleh karena apa? Darurat.
Darurat. Terus kalau udah nggak darurat, masih boleh? Nggak boleh. Lah iya, ngapain? Kasus sejarahnya Mut'ah gitu. Perang Khaybar. Itu orang-orang Madinah yang ikut perang itu lama ninggalin istrinya. Perang udah selesai, ingatannya masih istri aja. Ya kan? Gue banget dong itu. Kebayang-bayang aja. Bagaimana terlihat bahwa itu mereka terbayang-bayang? Asal ada perempuan Mekah lewat, itu melotot setengah mati. Dilihatin. Nabi tahu, sadar itu. Boleh untuk selama ini. Tuh, terus sampai di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia yang mengharamkan kembali. Ini di Syiah dijadiin prinsip. Dan itu bukan cuma terlepas dari sejarah ya, memang jadi bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan. Tujuan nikah kan tanasul, berketurunan. Pada saat yang sama, ketika tujuannya berketurunan, kan lekat itu tanggung jawab. Tanggung jawab si suami, ngurus anaknya. Lah ini cuma 2 minggu. Cuma 2 bulan. Terus lahir. Dia pulang kampung. Mana tanggung jawabnya? Belum lagi soal waris. Belum lagi soal perwalian. Belum lagi akadnya itu sendiri. Akadnya kan diikat oleh waktu. Saya nikahkan engkau umpamanya. 2 minggu. Tunai, ada 2 minggunya. Nggak boleh syarat waktu. Dan seterusnya. Apalagi menjadi mengerikan, menjadi persinahan terselubung. Iya, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain Pak Yai, Pak Edi. Saya mau neruskan yang tadi Pak Yaya itu, Ustadz. Jadi kalau kasusnya udah ditinggalkan yang 3 tahun itu, lalu tiba-tiba kembali si suaminya itu masih tetap suami istri ya Ustadz? Masih. Tapi kalau ingin cerai selama itu tidak ada, itu mengajukan gugat cerai walaupun sedang goib itu bisa ya Ustadz? Bisa. Bisa. Si istrinya menggugat cerai gitu karena. Ya, jadi titik pentingnya tadi, walaupun 3 tahun nggak pulang-pulang, nggak jelas rimbanya, tetap belum cerai. Dia jangan serta-merta kemudian boleh nikah lagi. Gimana jalan keluarnya? Cari tahu. Untuk mencari tahu status di mana suami masih hidup apa sudah mati dan terus meminta ketegasan gitu ya. Kalau dibutuhkan umpamanya langkahnya 100. Sampai angka 100 itu langkah harus diusahakan. Oh gitu ya. Kalau udah langkah 100 baru dengan bantuan pengadilan dibantu menyimpulkan. Langkah-langkah 100 insya Allah tahulah, cari saudaranya. Tanya gitu. Oh iya benar. Dapat berita benar kemarin ada itu kecelakaan. Ada orang ada identitas gini. Oh itu tahu. Udah jelas urusannya. Kalau belum jelas juga, tadi yang selesai akad nikah ada sigot, talak, taklik. Tuh, itu udah memberikan informasi. Apabila suami tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut dan seterusnya, lalu si istri mengadukan halnya kepada pengadilan. Pengadilan menerima pengaduannya, maka dijatuhi talak. Tuh. Jadi kalau perempuan tuh namanya fasakh ya. Fasakh artinya merusak, memutuskan tali ikatan nikah. Itu harus lewat pengadilan. Nggak bisa sendiri. Suami juga menceraikan nggak bisa sendiri. Istrinya nggak tahu dia cerain. Nggak sah itu, nggak jatuh. Harus tahu dulu.
Iya. Boleh pakai WA nggak? Cerai. Boleh. Yang penting dia tahu. Kirim WA sama istri. Saya cerai kamu. Istri balas. Enggak mau. Enggak mau itu informasi bahwa dia tahu. WA-nya berisi itu. Bukan menolak cerai. Iya. Jatuh. Ya, jadi demikian Ibu. Kalau belum dicerai ya belum. Ya wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Baik, afwan. Gimana Pak Yahya? Ya, silakan Pak Yai Tarjani. Pak Edi tadi putus karena listrik mati. Sekarang udah genset sendiri, langsung nyambung lagi. Nikmati ya dikubur dong. Pak Yai, tentang kompilasi hukum Islam pernikahan, undang-undang pernikahan dengan tadi yang fikih nikah itu kita yang Islami itu terjadi perbedaan nggak Pak Yai? Selaras nggak dalam kompilasi hukum Islam undang-undang pernikahan dengan nas-nas atau fikih munakahat yang kita pelajarin ini tentang Pak Yahya langsung aja sebutkannya, kasusnya, contohnya. ya itu. Kalau hanya menyebut kompilasi kan saya nggak membaca kompilasi. Ya itu dia tadi bahwa yang nikah siri, anak yang hasil daripada nikah siri, anak tidak mempunyai hak waris umpamanya. Oh iya. Dan dia karena tidak punya kartu nikah dari KUA, maka ya itu dia, secara hukum si perempuan dirugikan gitu Pak. Kan tidak ada bukti hukum negaranya gitu. Gimana tuh Pak Yai? Udah. Yang pertama terkait dengan persoalan nikah, khusus di Indonesia punya standar ganda. Sangat ganda ya. Iya. Sah menurut agama, harus sah menurut negara. Iya. Soal sah menurut negara nggak membuat dia berzina. Iya. Tapi sah menurut harus tuh. Tidak sah menurut agama tuh membuat dia menjadi berzina. Iya. Boleh dianggap keberadaan sah menurut negara, boleh tidak. Paham itu? Maka berpulang kepada SDM. Kalau sah menurut negara berdampak kepada soal pembagian waris, pengakuan si anak, dan seterusnya, Oke, dalam hal waris saja. Apakah kita juga mau mengikuti standar itu dalam konteks membagi waris? Enggak. Bagi aja udah, emang dia anak kita, gitu kurang lebih. Kan berpulang pada SDM. Baru kemudian oleh karena dalam konteks hubungan dengan negara, hukumnya harus mensyaratkan seperti itu terkait bagi waris, nggak apa-apa, diikutin. Ya, dia menjadi positif selama itu dimanfaatkan sebagai sesuatu yang positif. Dia menjadi negatif, kembali lagi SDM. Sekarang SDM dimaksud baik yang bersangkutan maupun pihak-pihak terkait, itu kan SDM juga. Kalau informasi terkait nikah, apalagi hubungan dengan Allah itu SDM-nya udah memadai, tidak terlalu mementingkan yang aturan-aturan tadi. Kenapa itu muncul? Karena memang salah SDM juga. Salah SDM juga. Apa itu salahnya? Ada muncul sengketa. Lalu harus diselesaikan lewat pengadilan hukum. Pengadilan itu menyelesaikan kan harus lewat data, bukti. Buktinya nggak ada. Bukti tertulis.
dia sebagai suami istri. Tuh akhirnya harus disahkan menurut negara. Ya, Gitu. ya baik. Silakan yang lain. Nah, cukup kali Pak ya. Cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau dirasa cukup, ya udah baca kafarat. Nah, baiklah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Yahya. Ya, sama-sama semuanya. Iya. Saya ending, saya tutup ya. Makasih. Iya, tutup. Pak Yahya, Sami-sami. Bu Haja Wilujeng ya, Ustazah. Wilujeng. Mangga nuhun. Ya, Wilujeng naon. didoakan sing dimudahkan lancar semua ya. Amin, amin. Usahanya. Mohon doa, saya Senin. Syukuran. Hari apa? Senin Hari Senin. lusa Doakan. ujian working. Senin lusa. Ya, WIP 2. Iya. Makasih Pak Yai, makasih semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, belum ditutup. Ya ini saya kan udah doanya udah. Iya, ininya Zoom-nya. Ya, Masih mau ngobrol untuk Marangi kali Pak Yahya. Oh, berarti setelah wisuda. Setelah wisuda. sudah mah masih lama. Setelah ujian. Ya siap. Saya hari Rebo saya divaksinasi tanpa turun dari mobil, jadi drive thru. Drive-thru. Oh. Wah, canggih nih. Bisa gitu ya? Ya, drive thru, anak saya yang daftarin di Duri Kosambi tanpa turun dari mobil, tanpa antri jejal-jejalan. Wow, canggih. Saya mengejar sebelum tanggal 25. Tanggal 25 itu udah expired Sinovac-nya. Sekarang, Jadi kalau sekarang hampir expired, berarti itu kemampuannya udah berkurang 90%, tinggal 10%. iya, Oh. iya. Ngapain? Kutbul Hindi aja udah. Ya, saya setuju. Iya. Ya baik, makasih ya. Udah ya, tutup ya. Ya, itu. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.